Bismillahirrahmanirrahim. Maka setelah kita memahami bahwasanya segala hukum asal dalam perkara benda itu adalah suci sampai ada dalil yang menerangkan, sekarang kita pahami apa sih barang-barang yang disebut najis itu. Tentunya barang-barang yang disebut najis ini tidak lepas dari perbedaan-perbedaan yang ada di antara para ulama-ulama dan madhab yang kita ikuti masing-masing. Kita akan terangkan. Maka najis itu yang pertama adalah ghaid. Ini ittifaq, ini kesepakatan seluruh para ulama. Yang dinamakan dengan barang najis itu yang disepakati oleh seluruh para ulama itu adalah kotoran manusia. Kotoran manusia merupakan barang yang sifatnya najis. Ya, makanya itu merupakan perkara najis yang kita betul-betul harus berhati-hati terhadapnya. Jangan sampai kemudian kita semakin tambah umur kita, tetapi kita tidak kemudian mengetahui tentang bahayanya najis tersebut, yaitu najis dari kotoran manusia. Sama dengan anak-anak kita, ibu-ibu dan bapak ya. Anak-anak kita itu ketika umur 10 tahun sudah kita wajibkan dia untuk sholat dan kita pukul dia. Kalau dia tidak sholat tentunya pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang sifatnya menyakiti dan bukan pukulan yang mengarah ke kepala. Tapi pukulan di sini ya, yang sifatnya tidak menyakiti supaya mendidik dia melaksanakan sholat. Seiring komitmen kita untuk menyuruh anak kita sholat, maka harus diiringi dengan komitmen kita bagaimana menanamkan kepada mereka tentang masalah kesucian. Dan tentunya kita harus paham loh ya, yang bersih belum tentu suci, yang kotor belum tentu najis. Itu harus kita paham. Ya. Karena kadang-kadang yang kita ajarkan kepada anak kita itu hanya titik tekannya itu bersih. Yang bersih. Gitu. Tidak apa-apa. Itu juga boleh. Tapi harusnya seiring dengan bertambahnya umur anak kita, perhatian kita bukan hanya kepada kebersihan, tetapi kepada kesucian. Yang kotor belum tentu najis. Yang bersih belum tentu suci. Itu yang kita juga harus pahami dan harus mengerti. Ini ada sebuah kejadian ya. Nah, ada sebuah kejadian. Saya pernah ditanya tentang kondisi. Ya. Ustadz, ini saya itu menjumpai ada orang-orang yang pakai gamis yang panjang, Ustadz. Gamis yang panjang. Dan ketika mereka jalan, gamis-gamis mereka itu menyeret di atas tanah. Lalu mereka masuk ke masjid, lalu mereka masuk ke majelis talim, lalu mereka sholat pakai gamis tersebut. Padahal gamisnya menyentuh tanah dan di ujung gamis itu tampak kotor dengan tanah yang tersapu oleh ujung gamis itu. Bukankah itu najis, Ustaz? Nah, kita lihat ya, kaidah yang tadi saya sampaikan, yang bersih belum tentu najis. Yang kotor belum tentu najis. Yang bersih belum tentu suci, yang kotor belum tentu najis. Ketika ditanyakan kepada saya, bagaimana status ujung gamis tersebut? Saya mengatakan, nggak apa-apa Ibu, itu tetap suci. Loh, kok suci Ustaz? Bukannya gamisnya menyeret tanah, bukankah di atas permukaan tanah itu ada banyak najisnya yang kita tidak ketahui, kok bisa dikatakan itu najis, kok bisa dikatakan itu suci? Nah, saya kemudian menyebutkan Ibu itu baik, beliau punya niat untuk belajar. Saya menyampaikan, Ibu, ada sebuah hadis Nabi, bahwasanya Nabi pernah ditanya tentang pakaian para sahabat wanita pada saat itu. Ketika pakaian mereka panjang, karena memang disunahkan bagi para wanita, memang pakaiannya itu panjang. Supaya betul-betul menutupi sampai kemudian kakinya. Itu sunahnya begitu. Maka kemudian ketika ujung dari pakaian-pakaian mereka menyeret ke atas tanah, maka mereka khawatir kalau itu najis. Mereka bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, bagaimana status ujung gamis kami? Maka Nabi kemudian menjawab, sapuan yang pertama kalau kena najis, sapuan berikutnya mensucikan. Sapuan berikutnya kalau kena najis, sapuan berikutnya mensucikan. Berarti status dari ujung gamis tersebut itu suci. Karena apa? Sapuan yang satu kena najis, sapuan berikutnya mensucikan. Sapuan berikutnya kena najis, sapuan berikutnya mensucikan. Nggak usah dihitung ya. 1, 2, 3, nggak usah dihitung. Tapi itu secara umumnya begitu. Berarti orang yang memakai ujung gamis, lalu gamisnya terseret tanah, maka suci. Walaupun memang tampak kotor. Ini saya sampaikan supaya kita paham. Yang bersih belum tentu suci, yang kotor belum tentu najis.
Ya, tentunya memakai gamis yang bersih, lalu kemudian dia ganti dengan pakaian yang lain, supaya tidak suudzon dilihat orang, ya itu juga lebih baik. Ya. Tapi disitulah kita memahami. Apa kaitannya dengan tadi Ustadz, masalah najis, bahwasanya najis itu adalah kotoran manusia? Gini, karena banyak di antara kita ketika mendidik anak kita, titik tekannya hanya pada kebersihan dan bukan kepada kesucian. Akhirnya banyak anak kita mungkin secara penampilan fisik bagus, tapi ternyata kalau kita menjadi ibunya, ketika memeriksa celana dalamnya, kita menjumpai bagaimana sisa-sisa dari kotoran air besarnya itu masih nempel dan tampak kuning di celana dalamnya. Dan itu terkadang sering kita jumpai walaupun anak itu sudah SMP, SMA, karena istinjaknya tidak benar. Dan apa yang terjadi kalau itu sampai kemudian kita biarkan? Berarti kita membiarkan anak kita sholatnya tidak diterima oleh Allah. Karena kita hanya menyuruh sholat, tetapi kita tidak pernah menjadi madrasah untuk mengarahkan bagaimana dia bersuci secara sempurna. Karena kotoran manusia itu jelas najisnya. Ini kita harus paham. Makanya kita harus perhatikan, kita harus mulai ngomong sama anak kita ketika anak kita besar. Nah, kalau kamu memakai celana dalam, pastikan bagian belakang celana dalammu ini ada warna kuningnya enggak. Kalau ada warna kuning, berarti kamu belum sempurna di dalam kamu bersuci. Pesing atau tidak celana dalam kamu. Kalau pesing, berarti kamu tidak sempurna dalam bersuci. Apa akibatnya kalau celana dalam ini yang menjadi barometer apakah kena kencing ataukah kena kotoran air besar itu berakibat sholatmu tidak diterima. Inilah pentingnya bagi kita. Titik tekannya seorang mukmin, kebersihan dan kesucian. Jangan hanya berhenti pada bersih, tapi harus mengarah lebih tinggi bagaimana dia suci. Karena kemudian ini perkara yang sering dilalaikan ketika banyak orang tidak paham. Bahkan cipratan, sisa dari air kencing, banyak orang yang menganggap itu bukan najis kan. Padahal itulah yang menyebabkan kumpulan-kumpulan najis yang berkumpul dan terakumulasi menjadikan celana dalam anak-anak kita atau mungkin yang sudah besar. Tanpa dia sadari bahwasanya celana dalamnya itu pesing. Dan itu sudah merupakan alarm bahwasanya dia tidak sempurna di dalam dia itu bersuci. Dan kalau sudah semacam itu kita harus paham ya. Nama lain dari air kencing itu, nama lainnya air kencing itu apa? Nama lain dari air kencing itu adalah adab kubur. Nama lain dari kencing itu adalah adab kubur. Ya. Makanya kemudian ini yang pernah kita pahami. Jadi yang pertama adalah kotoran manusia. Kemudian yang kedua yang kita harus pahami termasuk perkara najis itu adalah air kencing. Maka air kencing itu termasuk perkara najis. Dan kalau kemudian sudah dikatakan najis, maka tidak bisa dijadikan apa-apa. Nah, tidak bisa dijadikan apa-apa. Dulu awal-awal tahun 90-an kalau tidak salah, ada satu metode pengobatan yang diklaim pengobatan ini bisa menyembuhkan penyakit gula. Yaitu adalah minum air kencingnya sendiri setiap pagi ketika baru bangun. Mungkin ibu-ibu pernah mendengar teori ini ya, yang pada saat itu viral di awal-awal 90-an kalau tidak salah. Saat itu ada tetangga saya yang beliau qadarullah kena penyakit gula dan saking pengen beliau sembuh itu minum air kencingnya gitu. Ya, sampai akhirnya ada yang menjelaskan kepada beliau tentang status hukum air kencing itu. Ketika air kencing itu najis, maka sesungguhnya kita harus paham. Allah itu tidak mungkin menjadikan obat penyakit dari makhluknya dari sesuatu yang najis. Sebagaimana Allah tidak pernah menjadikan obat untuk makhluknya dari sesuatu barang yang haram. Itu kontradiktif bagi Allah. Gimana Allah yang menurunkan penyakit, lalu Allah turunkan obatnya dari sesuatu yang haram, itu tidak mungkin. Nah, maka kemudian di situ juga kita harus paham. Kencing juga sama. Kencing juga sama. Makanya kencing ini nggak mungkin menjadi obat, karena dia barang yang najis. Makanya kita harus berhati-hati terhadap percikan-percikan dari air kencing. Karena ini termasuk perkara yang akan menghilangkan kesucian kita di hadapan Allah itu ya kencing. Dan tidaklah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu melewati sempitnya alam barzah itu, kecuali salah satunya karena beliau pernah lalai dalam masalah air kencingnya. Walaupun ini tertutupi dengan keutamaan seorang Sa'ad bin Mu'adz di sisi Allah yang mengguncangkan arsy-Nya Allah. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.